Shalom Aleichem, Mama, Papa, dan adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Untuk para orang tua, diharapkan mendampingi anak-anaknya selama beribadah secara online. Khususnya untuk adik-adik di kelas batita, kelas balita, dan kelas kecil. Adik-adik juga beribadah dengan pakaian yang rapi dan sopan ya, seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik juga harus mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggunya ya selama beribadah, karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selama beribadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain selain apa yang diberitahukan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Mari kita siapkan hati, tubuh, dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya semuanya? Pasti baik-baik kan adik-adik di rumah? Kami di sini juga baik ya. Untuk Kak Ruth, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, hari ini Kak Ruth sehat. Bagaimana Puji Kak Luki? Tuhan. Luar biasa sekali Kak Luki kabarnya. Wah, pasti adik-adik di rumah juga kabarnya sehat-sehat dong. Pastinya dong Kak. Oke, BTW terik banget ya matahari hari panas ini. sekali ya Kak ya. Tapi nggak apa-apa deh, mataharinya terbit dari timur dengan cerah sekali. Itu tandanya kasih Tuhan terus ada bagi kita. Benar banget. Begitu juga hari ini, kita pasti diberkati sama Tuhan sehingga kita bisa melakukan ibadah minggu pada hari ini. Betul sekali, oleh karena itu kita akan angkat pujian dari terbit matahari. Ikutin gerakannya ya. Dari terbit matahari, Pagi-pagi, sampai pada masuknya sore-sore, jalan nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, pagi-pagi, sampai pada masuknya sore-sore, jalan nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari, pagi-pagi, sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya, dengan semangat. Biarlah nama Tuhan dipuji. Wah, senang sekali Kak Ruth ya. Kita semua bisa memuji Tuhan. Yes, benar banget nih Kak Luki. Iya, betul sekali. Karena itu adalah sukacita kita bisa memuji Tuhan, ya. Oleh karena itu, kita akan memulai ibadah kita menyanyi pujian lebih lanjut lagi dan juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya Kak Ruth, kita akan membukanya dalam doa. Oke adik-adik di rumah, kita siapkan hati kita karena kita akan memulai ibadah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, selamat pagi. Hari ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati kami dari awal, tengah hingga akhir ibadah. Kiranya ibadah kami ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Siapa di sini yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Aku dong. Angkat tangannya ya. Ayo siapa? Itu masih ada yang belum siap. Angkat tangannya. Oke, semuanya sudah siap Kak Ruth. Oleh karena itu kita mau nyanyi lagi ya. Untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan. Dengan sikap berdoa kita angkat pujian ini. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan.
Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati kami. Tuhan Yesus pimpin kami agar kami fokus mendengarkan setiap firman Tuhan yang akan kami baca dan cerita yang akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, hari ini kakak mau menceritakan sebuah cerita. Tapi sebelumnya kita baca Alkitab dulu ya. Mari yang punya Alkitab, yang ada Alkitab, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka dari Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kakak akan membacakan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Perjanjian Allah dengan Abram. Janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak akan memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Adik-adik, siapa yang pernah ke pantai? Di pantai ada apa ya? Pasti ada airnya, pasti ada terumbu karang, pasti ada pasir. Siapa yang suka main pasir? Ayo, siapa yang suka main pasir? Nah, coba adik-adik lihat, pasir itu banyak atau sedikit? Coba, kalau kita ambil satu tangan gini kan, lalu kita menghitung. Wow, bisa nggak kita menghitung pasir dalam tangan kita segenggam itu? Pasti nggak bisa, karena sangat banyak pasir itu dan tidak bisa dihitung. Nah, begitu juga kalau malam, siapa yang sering atau siapa yang pernah terus ingin melihat kalau belum waktu datang malam itu kan banyak bintang sekali di langit itu. Nah, siapa yang menghitung bintang itu? Siapa yang pernah mencoba untuk menghitung bintang itu? Pasti tidak ada. Pasti pernah menghitung tapi tidak bisa dihitung jumlah bintang itu kan? Karena saking banyaknya bintang itu sehingga sebagai manusia kita tidak bisa menghitung jumlah bintang. Nah, adik-adik, firman Tuhan tadi kita sudah baca. Janji Tuhan kepada Bapak Abram bahwa Bapak Abram akan mempunyai keturunan banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Nah, ketika Bapak Abram dan istrinya sudah mulai hidup dan berpisah dengan Lot, nah umur Bapak Abram ini makin hari makin bertambah nih kan. Lalu Tuhan janjikan bahwa Bapak Abram ini akan mempunyai keturunan banyak tuh. Tapi di umur yang sudah tua begini nih, istri dari Bapak Abram, Sarah ini belum hamil juga. Sedangkan Sarah harus hamil, harus mempunyai anak, baru bisa mempunyai keturunan. Nah, Abram mulai khawatir. Lalu ketika satu malam, Tuhan berfirman kepada Abram, ayo keluar. Tuhan bilang begini, coba kamu pandang bintang di langit. Coba kamu hitung, bisa nggak kamu menghitung bintang di langit? Pasti nggak bisa, sangat banyak bintang itu. Lalu Bapak Abram hanya terdiam, oh benar, Tuhan itu berkuasa kan?
Lalu Bapak Abraham katakan begini, saya akan percaya, saya pasti percaya akan apa yang Tuhan janjikan kepada saya. Tuhan janjikan bahwa keturunan Bapak Abraham itu akan banyak seperti bintang di langit. Nah, lalu seiring berjalannya waktu, istri dari Bapak Abraham nih, Sarah ini, dia mulai gelisah. Aduh, kapan janji Tuhan itu akan digenapi, sedangkan saya aja belum hamil. Saya belum bisa memberikan keturunan kepada Bapak Abraham. Bagaimana mungkin nanti keturunan saya, keturunan dari Bapak Abraham ini akan banyak. Lalu dia mulai berpikir, bagaimana ya supaya bisa memberikan keturunan. Nah, adik-adik, pada waktu itu menurut adat istiadat di tempat tinggalnya Bapak Abraham itu, kalau istri dari seorang suami tidak bisa melahirkan, maka akan diambil seorang hamba. Seorang hamba yang tinggal dengan mereka akan menjadi istri untuk Bapak Abraham. Nah, dari hamba ini akan mempunyai keturunan dan akan diberikan kepada Bapak Abraham. Nah, disitulah Bapak Abraham mempunyai seorang hamba. Lalu si istri Bapak Abraham ini memanggil hambanya, ayo, kamu akan memberikan keturunan kepada Bapak Abraham. Nah, hamba dari istri Ibu Sarah ini adalah si Hagar. Nah, dari Hagar dia mempunyai keturunan. Nah, sehingga ketika Hagar tahu bahwa dia mengandung, wah, ini sifat yang dia seorangnya dia hamba, dia langsung merasa sombong. Dia langsung merasa tinggi hati. Karena apa? Karena dia melihat tuan perempuannya itu tidak bisa memberikan keturunan. Hanya dia. Lalu dia memandang ke Abraham. Lalu istri Abraham sangat-sangat tidak senang dengan sikap yang dilakukan oleh Hagar. Lalu apa yang dilakukan istri Abraham? Istri Abraham mulai menindas dia. Mulai menyuruh dia untuk bekerja dengan tidak henti-hentinya, mulai membuat dia seperti seorang yang sudah sangat dianggap lagi. Lalu si Hagar mulai bekerja sampai dia tidak kuat lagi. Dia sedih karena tuannya ini memperlakukan dia dengan sangat buruk. Lalu dia berpikir, saya harus pergi tinggalkan tuan saya nih, saya harus lari. Lalu si Hagar dengan keputusan yang bulat, dengan tekad yang bulat, karena dia sering dimarah-marah, dia lari. Dia lari pergi meninggalkan Abraham dan Sarai. Nah, dia berjalan pulang ke kampung halamannya itu di tanah Mesir. Dia berjalan dengan keadaan hamil perut besar tuh kan, dia jalan. Lewat padang gurun nih. Ketika dia sementara berjalan, karena terik panas hari begitu, dia singgah di sebuah sumur. Dia duduk di sebuah sumur, lalu dia duduk, dia termenung, aduh, kenapa ya saya harus diperlakukan seperti itu? Kenapa saya harus ditindas seperti itu? Dia sedih, aduh. Nah, tiba-tiba Tuhan mengutus seorang malaikat kepada si Hagar. Lalu utusan dari Tuhan itu datang berbicara kepada Hagar. Apa yang kamu lakukan di sini, Hagar? Itu kan kata malaikat kepada Hagar. Lalu Hagar jawab, saya lari dari rumah Tuhan saya, Tuhan, karena saya ditindas, saya diperlakukan dengan buruk. Lalu malaikat itu bilang begini, kamu jangan bersedih lagi. Sekarang kamu kembalilah kepada tuanmu itu, kepada tuanmu Sarai. Dan dengan keadaan yang mengandung, si Sarai langsung, oh iya, ini jawaban dari Tuhan. Tuhan sudah mendengar doaku. Langsung dia bergegas, dia kembali. Dia kembali ke rumahnya Bapak Abraham dengan Sarai. Lalu dia mulai bekerja kembali. Nah, ketika dia tinggal bersama-sama dengan Bapak Abraham, kembali dengan
Bapak Abraham dan keluarganya melahirkanlah si Hagar. Nah, dari anak itulah si Hagar menamakan dia Ismail. Nah, Hagar sangat bersuka cita. Tapi apakah itu jawaban dari Tuhan tentang keturunan dari Bapak Abraham akan mempunyai keturunan banyak seperti bintang di langit atau pasir di laut? Tidak. Tentu bukan dari situ, bukan dari Hagar keturunan itu, tapi dari istrinya Sarai. Nah, adik-adik, dari pelajaran ini adik-adik harus belajar bahwa janji Tuhan akan tepat pada waktunya digenapi. Sehingga adik-adik harus bersabar. Tuhan pasti akan menjawab setiap doa-doa yang adik-adik naikkan. Pasti akan menjawab setiap permasalahan yang adik-adik sampaikan. Seperti jawaban nanti dari Bapak Abraham ini. Nah, jadi ketika Tuhan berjanji bahwa akan menggenapi, pasti akan digenapi. Jadi adik-adik harus bersabar, jangan mengambil tindakan seperti Sarai yang tidak sabar menanti jawabannya Tuhan. Jangan. Ketika jawaban belum terjawab, terus adik-adik berdoa, terus tekun berdoa, terus membaca firman Tuhan, minta tuntunan dari Tuhan. Nah, itulah cerita dari Hagar dan Ismail. Harus bersuka cita, harus selalu rendah hati. Jangan marah-marah, jangan cepat ambil keputusan, tapi marilah dekatkan diri kepada Tuhan. Nah, di akhir cerita ini kakak punya ayat hafalan. Ya, adik-adik, mari kita buka Alkitab kita akan menghafal firman Tuhan. Kita buka dari Ibrani pasal 13 ayat 5b. Ibrani pasal 13 ayat 5b. Demikian firman Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ada kakak punya cara untuk menghafal firman Tuhan ini nih. Begini caranya nih. Begini caranya. Adik-adik angkat dua tangan gini, kan? Dua tangan gini. Lalu adik-adik sebutkan begini. Ibrani 13 ayat 5b. Ibrani 13 ayat 5b. Yang pertama, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi, Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, itu cara untuk menghafal firman Tuhan dengan cepat. Sekali lagi ya. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, itu ayat firman Tuhan yang adik-adik hafal. Semoga adik-adik paham betul bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita, walaupun kita saat kita sedang terpuruk, saat dalam kesedihan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Jadi tetap andalkan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita yang sudah boleh kami dengar. Biarlah firman Tuhan cerita ini dapat kami mengerti, dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami juga dapat melakukannya. Tuhan tolong supaya dalam setiap kehidupan kami, permasalahan kami, dalam sekolah kami, studi kami tetap mengandalkan Engkau dan akan terus mengutamakan Engkau. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Wah, kita semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Kak Ruk, diberkati nggak firman Tuhan hari ini? Terberkati banget dong. Kalau Kak Luki gimana? Sangat terberkati. Karena firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kita. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, kalau kita sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa sih perasaan kita ya?
Pastinya sukacita dong Wow, Kak Lucky. sukacita ya, Coba mendapat- kita kasih lihat ya wajah sukacita kita gimana. Udah sukacita belum? Kalau adik-adik di rumah Oh, ada yang belum tuh, masih wah, cemberut. masih cemberut ya? Ayo dong sukacita, karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu Adalah Sukacitaku. Adalah sukacita Di mana? di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Di mana? Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hati. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah sukacita di hati. Di mana? Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Wow, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan kita mengakhirinya dengan sukacita dari Tuhan. Yes, benar banget. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah ini, Ya. kayaknya kita harus berdoa deh Kak. Oh iya, betul sekali ya. Kita akan menutup dengan berdoa. Kak Lucky akan memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena kami anak-anak-Mu boleh menjadi anak-anak yang mendapatkan kasih dari Tuhan dengan gratis Tuhan, sehingga kami boleh bersukacita senantiasa hari lepas hari. Tuhan berkati anak-anak-Mu, kiranya mereka juga boleh terus merasakan sukacita dan kasih pertolongan Tuhan hadir dalam hidup mereka. Bahkan bagi orang-orang tua mereka Tuhan, kiranya juga orang tua mereka terus boleh merasakan kasih Tuhan yang tak terbatas nilainya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah ini dengan meminta pertolongan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan juga Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, udah selesai nih ibadah kita Kak. Betul. Tapi jangan lupa ya, minggu depan kita masih ada ibadah loh Kak. Masih dong, ya. Jadi kita akan bertemu lagi di YouTube ya. Terus ikuti ibadah kita supaya adik-adik juga diberkati oleh firman Tuhan. Untuk adik-adik di rumah, tetap ya jangan lupa untuk jaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi dan jangan lupa apa Kak? Cuci tangan yang rajin. Yes, benar banget. Kita ketemu lagi nanti ya. Oke. Selamat hari Minggu Selamat semuanya. hari Minggu semuanya. Bye. Bye bye. See you.